Mencekam baku tembak antara tentara Zionis dan pejuang Palestina pecah di Nablus. Begini kondisinya. Menanggapi pasukan ataupun serangan pasukan rezim Zionis, para pejuang perlawanan Palestina menembaki mereka di kamp Balata yang terletak di wilayah timur kota Nablus. Berbagai wilayah tepi barat termasuk kota Nablus, Jenin, Ramallah dan juga Quds menjadi arena bentrok harian antara warga Palestina dan juga agresor Zionis. Menurut Pusat Informasi Palestina, sumber-sumber lokal pada Sabtu pagi mengumumkan terjadinya bentrokan bersenjata sengit antara pasukan rezim Zionis dan juga pejuang perlawanan Palestina setelah tentara Israel menyerbu kamp Balata dan melakukan aksi penangkapan terhadap 2 pemuda Palestina. Menurut sumber lokal dalam konflik ini, 2 pemuda Palestina bernama Hossam Zaitun dan juga Bara ditangkap oleh tentara Zionis. Hal itu membuat geram para pejuang dan pemuda Palestina hingga menciptakan bentrokan. Perluasan ruang lingkup perlawanan di tepi barat saat ini menjadi mimpi buruk dan mengerikan bagi Zionis karena diketahui para pejuang Palestina makin garang dan juga makin terlatih untuk menghadapi mereka. Hampir setiap kali Zionis menyerang tepi barat, mereka menghadapi perlawanan bersenjata dari para pejuang Palestina yang melancarkan pukulan telak dalam konflik tersebut. Hal itu sangat di luar dugaan karena rezim Zionis tidak pernah berpikir jika pejuang Palestina akan sehebat itu. Gempar, Zionis kembali gagal maning operasi militer Israel di Nablus. Gagal total. Seorang menteri rezim Zionis mengatakan kegagalan operasi militer terbaru rezim di Nablus yang terletak di 49 km utara kota Al-Quds tepi barat. Jaringan televisi Al-Quds Al-Ekabaria pada Senin melaporkan pasukan rezim Zionis yang menyerbu Nablus pada hari Minggu lalu ternyata masuk perangkap para pasukan Palestina dan lebih dari 40 menit terkepung di bawah tangga sebuah rumah di wilayah Al-Yasamiyah. Menurut sumber yang dikutip Al-Quds Al-Ekabaria, setelah pasukan rezim Zionis mundur, ditemukan bercak darah dan perlengkapan pribadi para tentara Zionis di lokasi yang terkepung tersebut. Para pasukan Palestina yang terlibat kontak senjata dengan militer Zionis di lokasi itu terdiri dari para pejuang Hamas, Jihad Islam Palestina dan juga Fatah. Menteri Keamanan Internal rezim Zionis mengakui bahwa target-target militer Israel dalam menghadapi operasi warga Palestina di Nablus sepenuhnya tidak tercapai. Ini bukan kali pertama kegagalan Zionis menyerang Palestina. Hal ini terjadi berulang kali, namun media menutupinya. Diberitahukan sebelumnya jika Hamas dan juga Fatah dan juga pasukan Jihad Islam memilih untuk bersatu, menendang keberadaan tentara penjajah ini di tanah mereka. Ternyata Zionis sangat khawatir dengan sosok ini yang bisa membahayakan IDF. Inilah Bassam al-Shadi, tokoh Jihad Islam yang bikin Israel serang Gaza. Siapa dia? Israel menyidangkan pemimpin senior gerakan Jihad Islam Bassam al-Shadi yang penangkapannya menyebabkan konflik di Gaza awal bulan Agustus dan penahanannya kemungkinan memicu ketegangan yang lebih panas lagi antar dua negara ini. Bagi Israel, al-Shadi adalah tokoh yang membahayakan mereka. Setelah menangkap aktivis Palestina yang berbahaya bagi IDF ini, pasukan Zionis langsung meluncurkan serangan pencegahan terhadap markas kelompok di jalur Gaza dengan serangan udara 3 hari, dibalas tembakan roket oleh Palestina yang jumlahnya ratusan, bahkan sampai tidak bisa ditangkal semua oleh Iron Dome.
Al-Sadi menurut militer Israel adalah pejabat senior paling berpengaruh dalam Jihad Islam. Seorang juru bicara Jihad Islam, Daud Shehab, mengatakan Israel mengarang tuduhan yang menyesatkan dan tidak berdasar. Shehab mengatakan kelompok itu akan meminta Mesir dan PBB untuk campur tangan dan mengeluarkan ancaman terselubung bahwa mereka dapat menanggapi dengan kekerasan jika Al-Sadi tidak dibebaskan juga. Lalu siapa Al-Sadi sebenarnya? Sadi berusia 61 tahun ditangkap di rumahnya di kamp pengungsi Jenin oleh polisi perbatasan dan militer Israel IDF. Serangan penangkapan melibatkan baku tembak antara pasukan dan orang-orang bersenjata Palestina yang menembak dari dekat gedung tempat Al-Sadi bersembunyi. Dalam operasi tersebut juga disita sejumlah senjata, antara lain senjata api, selongsong peluru dan peluru M16 serta uang tunai dalam jumlah besar. Al-Sadi melawan saat ditangkap dan terluka ringan dalam penggerbekan tersebut. Kini dia berada di penjara tidak kurang dari 2 minggu setelah aktivitas melawan Israel selama bertahun-tahun dan menjabat sebagai kepala Jihad Islam di Samaria. Al-Sadi diketahui adalah salah satu pemimpin paling menonjol dari gerakan Jihad Islam di tepi barat dan tinggal di kamp pengungsi Jenin Utara. Al-Sadi juga ditakuti oleh Zionis sehingga operasi penangkapannya dilakukan secara senyap. Namun hal itu akhirnya menyebabkan eskalasi yang tinggi. Pada tahun 1980-an, Al-Sadi masuk sebuah universitas di Italia untuk belajar kedokteran, tetapi ia kembali ke Yordania dan belajar akuntansi di Universitas Yordania. Selama memperoleh gelar sarjana, ia kembali ke Jenin dan aktif dalam gerakan Jihad Islam hingga ia menjadi salah satu pemimpin paling terkemuka di tepi barat.